Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Saya Naila Fitanggriani dengan NIM 2024061067. Saya Anggita Gustanti dengan NIM 2024061072. Pada video kali ini kami akan membahas salah satu topik penting dalam hukum agraria, yaitu pendaftaran tanah sebagai instrumen hukum untuk memperkuat perlindungan hak atas kepemilikan tanah di Indonesia. Topik ini menjadi sangat relevan mengingat masih banyak konflik agraria yang terjadi akibat ketidakjelasan status dan kepemilikan tanah di masyarakat. Nah, tanah bukan hanya sekedar aset ekonomi tetapi juga memiliki nilai sosial, budaya, dan historis bagi masyarakat Indonesia. Tanah menjadi tempat tinggal, sumber penghidupan, serta simbol keberlanjutan kehidupan antar generasi. Namun, hingga saat ini permasalahan pertanahan masih sangat sering terjadi, seperti tumpang tindih kepemilikan, sengketa batas tanah, penyerobotan tanah, hingga praktik mafia tanah. Salah satu penyebab utama masalah tersebut adalah tidak terdaftarnya tanah secara resmi dalam sistem administrasi pertanahan negara. Ketika tanah tidak terdaftar, status hukumnya menjadi lemah dan mudah dipersengketakan. Oleh karena itu, pendaftaran tanah hadir sebagai instrumen hukum yang sangat penting untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemilik tanah. Nah, yang selanjutnya yaitu pendaftaran tanah merupakan proses administratif yang dilakukan oleh negara untuk mencatat data fisik dan data yuridis suatu bidang tanah, di mana proses ini meliputi pengukuran, pemetaan, pencatatan hak, hingga penerbitan sertifikat tanah sebagai tanda bukti hak. Secara normatif, pendaftaran tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Tujuan utama pendaftaran tanah yaitu untuk memberikan kepastian hukum untuk perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah. Selanjutnya, pendaftaran tanah berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum karena setiap bidang tanah yang terdaftar memiliki identitas yang jelas, baik dari segi luas, batas, lokasi maupun pemiliknya. Hasil akhir dari proses ini adalah sertifikat tanah yang memiliki kekuatan pembuktian yang kuat di hadapan hukum. Dengan adanya sertifikat, pemilik tanah memiliki legal standing yang lebih kuat apabila terjadi sengketa. Sertifikat berfungsi sebagai alat bukti autentik yang diakui oleh pengadilan sepanjang tidak terbukti sebaliknya. Selain itu, pendaftaran tanah juga berfungsi sebagai instrumen penengah sengketa karena data tanah telah diverifikasi dan diumumkan secara terbuka melalui sistem administrasi pertanahan. Perlindungan hukum melalui pendaftaran tanah itu bersifat preventif dan reparatif. Secara preventif, pendaftaran tanah mencegah terjadinya sengketa dengan memastikan bahwa hanya tanah yang sah dan tidak bermasalah yang dapat disertifikatkan. Secara represif, ketika sengketa tanah tetap terjadi, sertifikat tanah dapat digunakan sebagai alat bukti yang kuat untuk mempertahankan hak pemilik di pengadilan. Dengan demikian, pendaftaran tanah tidak hanya melindungi pemilik tanah dari klaim sepihak, tetapi juga memberikan rasa aman dan kepastian dalam jangka panjang. Nah, meskipun memiliki peran strategis, pendaftaran tanah di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Secara yuridis terdapat disharmonisasi regulasi antara sektor pertanahan, kehutanan, dan tata ruang yang menyebabkan tumpang tindih status tanah. Selain itu, banyak masyarakat yang tidak memiliki alasan formal sehingga kesulitan saat mendaftarkan tanahnya. Secara teknis, kendala yang sering muncul antara lain ketidakakuratan data fisik, keterbatasan sumber daya manusia di BPN, birokrasi yang panjang, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Kondisi ini menyebabkan banyak tanah belum terdaftar dari perlindungan hukumnya menjadi lemah. Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, salah satunya melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Program ini bertujuan untuk mempercepat pendaftaran tanah seluruh bidang tanah di Indonesia agar tercipta satu data pertanahan yang terintegrasi. Selain itu, digitalisasi sistem pertanahan seperti penggunaan peta digital, GIS, dan sertifikat elektronik menjadi langkah strategis untuk meningkatkan akurasi, transparansi, dan efisiensi layanan. Peningkatan kapasitas SDM serta edukasi kepada masyarakat juga menjadi kunci keberhasilan pendaftaran tanah secara menyeluruh. Nah, kita masuk penutupnya nih. Sebagai kesimpulan, pendaftaran tanah merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam memperkuat perlindungan atas kepemilikan tanah di Indonesia. Melalui pendaftaran tanah, negara memberikan kepastian hukum, mencegah konflik agraria, serta meningkatkan nilai ekonomi tanah sebagai aset produktif.
Karena itu, penguatan sistem pendaftaran tanah melalui reformasi hukum, modernisasi teknologi, dan partisipasi aktif masyarakat menjadi langkah penting untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan nasional. Nah, itu tadi penjelasan dari kami mengenai pendaftaran tanah sebagai instrumen hukum untuk memperkuat perlindungan hak atas kepemilikan tanah di Indonesia. Sekian video dari kami, apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La 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 la.